Oke, Bapak Hotman Paris Sutapa yang kami hormati. Jadi menurut Anda, Analisa. Peggy alias Peron adalah pelaku pembunuhan Vina yang sebenarnya, iya atau tidak? Menurut analisa saja, analisa. Menurut hukum pembuktiannya belum pasti. Belum pasti. Karena dulu di waktu diadili tahun 2016-17 semua saksi mengatakan nama dia. Oke, tapi dia kan tidak ada. Ya. Semua saksi mengatakan bahwa dia salah satu pelaku. Ya. Oke. Maksudnya semua saksi itu khusus para terpidana ini. Ya, yang sudah tertangkap saat Ya. itu. Ya. Tapi ada dua saksi yaitu EF dan Dede yang sekarang dipakai sebagai saksi. Pada waktu dia diadili dulu tahun 2017, Ya. dia mengatakan nama Peggy ini tidak termasuk. 8 tahun lalu pun. 8 tahun lalu. Tapi sekarang sepertinya itu dipakai oleh polisi seolah-olah mereka itu mengatakan Peggy. Kan jadi pertentangan kan? Ya, Waktu dia diadili tahun 2016, 2017, Aep dan Dede ini mengatakan Peggy bukan pelaku. Ya. Kok sekarang disebutkan seolah-olah pelaku, katanya dia lihat wajahnya. Mana mungkin 8 tahun dilihat wajahnya. Jadi nama Peggy ini tuh sudah terucap 8 tahun yang lalu, tapi menurut dua saksi tersebut Semua pelaku ini sudah ada dalam berita acaranya semua. Cara memerkosanya, segala macam, makanya dari yang sudah tertangkap. bahkan nama-nama yang DPO pun diuraikan di sini oleh saksi bagaimana 3 DPO ini ikut memerkosa, ikut memukul, bahkan nama motornya pun diuraikan. Ya, ya, ya. Jadi BAP-nya itu sangat alamiah. Oke. Kelihatan nggak dibuat-buat. Ya. Kemudian itu di sidang. Fakta persidangan juga bahwa 3 DPO juga pelaku. Masih. Diputus juga diakui. Jadi sudah putusan itu sudah final mengatakan bahwa pelakunya adalah 8 yang divonis sama 3 DPO. Nah, tapi selama 8 tahun memang belum tertangkap si 3 orang ini dan 3 baru orang mencuat ini. sekarang. Nah, sesudah ada film ini, sesudah kemudian Hotman 911 Ya. bicara, mulailah dibuka lagi. Tiba-tiba si Peggy yang dulu DPO katanya adalah pelaku, ya. Sedang kedua lagi fiktif. Nah, pertanyaannya begini, Peggy ini oleh 5 pelaku yang sudah dipidana mengatakan Peggy tidak terlibat. Tidak. Nah, kan jadi ini bukti udah berantakan semua. Tapi dulu mengakui. Dulu mengakui di BAP. Jadi ada perubahan informasi dari Perubahan pengakuan. pengakuan. Ada satu lagi yang menarik. Dulu di BAP semua terpidana mengakui 2 DPO itu terlibat. Ya, sekarang tidak mengakui. Jadi ada kontradiksi. Oke. Jadi ini kasus bukannya semakin terang, malah semakin kabur. Abu-abu jadinya. Nah, ini Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu nih, Bang. Jadi Rabu lalu, polisi gelar pra-rekonstruksi pembunuhan Vina di 6 titik TKP yang turut menghadirkan 7 terpidana. Kita lihat ini nih. Oke, menurut Bang Hotman, kenapa Peggy yang digadang-gadang sebagai pelaku utama tidak diikut sertakan dalam pra-rekonstruksi tersebut? Ya, jadi kita fokus dulu kepada Peggy ini. Ya. Waktu penyidikan kasus tahun 2016 sampai diputus 2017, di dalam berkas perkara dalam putusan pengadilan, semua pelaku mengatakan Peggy terlibat. Ya. Itu dulu ya. Ya. 2017. Ya, 2017. Sekarang kami dengar 2024 5 dari pelaku terpidana ini mengatakan Peggy tidak terlibat. Tiba-tiba ada perubahan. Ya, yang mengatakan bahwa Peggy terlibat hanya 1 dari 8-nya. dari 8 orang ini. Itu 1 lagi. Jadi 1 itu kegaburan terhadap Peggy. Kegaburan kedua, 2 saksi yang sekarang dipakai untuk juga prarekonstruksi yaitu EF dan Dede. Dulu di tahun 2016 menyatakan Peggy tidak terlibat. Sekarang saya dengar katanya dia lihat wajahnya di TKP. Bagaimana bisa ingat saya sudah 8 tahun. Ya kan? Jadi berubah lagi. Apakah ada usaha sebuah perubahan? Saya nggak tahu apakah penyidik berusaha menargetkan harus ada yang kena, kita nggak tahu. Nah itu makanya karena
belum ada bukti kuat waktu itu Peggy bisa dijebloskan ke penjara gitu. Yang menarik begini, 5 terpidana Ya. ya di tahun 2024 ini menyatakan Peggy tidak terlibat, oke? Tapi itu tidak diaminin oleh polisi, Ya. penyidik. Tapi 5 terpidana ini mengatakan 2 DPO fiktif sekarang diakui oleh polisi. Jadi kan Ya, Bang Hotman. di satu pihak keterangannya diakui, pihak lain tidak diakui gitu loh. Menurut Bang Hotman, kira-kira faktor apa yang bisa menyebabkan terjadi perubahan kesaksian atau informasi dari orang yang sama loh? Ya itu yang kita karena kasusnya tahun 2016 2017 pun tidak jelas motifnya apa. Oke. Tidak jelas motifnya apa. Satu, tidak jelas penyebab perbuatan itu apa. Tidak jelas siapa aktor intelektualnya. Jadi semuanya kabur. Dari dulu pun? Dari dulu pun di BAP nggak ada. Yang ada memang benar diperkosa. Di sini ada visum apa? Ya, ya. Itunya. Itu. Oke, nah ini ada salah satu bukti yang lumayan terlihat ini. Kita bandingkan Ya. antara foto Peggy dulu Ya. dengan sekarang. Kita lihat bersama. Nilai bersama. Nah ini Peggy. Bukan butuh gue. Apakah lubang besar bekas tindik di telinga bisa hilang? Begini fakta pelaku pembunuhan Vina Cirebon. Yang dulu kita lihat sana ada bertindik memegang iguana kalau tidak salah itu. Satu lagi tindikannya tidak ada di anting. Biasanya dilihat itu kan dari mata dan lain sebagainya. Dari pandangan Bang Hotman, pandangan seorang ahli, apakah orang yang sama? Oh saya bukan ahli menebak wajah orang, saya ahli hukum. Ya, karena bersinggungan dengan. Kalau wanita lebih cepat ditebaknya Kalau Bang ya. wanita. Nah, ya ini Itu kan mah kecium wanginya aja udah tahu. ini masalahnya PG ini laki sih. Kalau Ya, ya, wanita ya. Bang Hotman bisa lebih cepat. Saya juga bisa lebih cepat. Jadi sepanjang menyangkut Peggy ini Ya. masih kabur. Masih kabur dari segi hukum pembuktian. Sampai titik ini. Menurut analisa saya. Jadi Karena 5 mengatakan dia tidak pelaku, hanya 1 mengatakan. 5 lawan 1. Ya. tapi kalau analisa Bang Hotman ini ujung-ujungnya akan seperti apa? Seorang pengacara profesional ternama seperti Bang Hotman kan kira-kira bisa. Saya melihat ada indikasi. Batuk Pak Haji. Minum ini. Minum ini. Ada indikasi Apa ini? bahwa tujuan utama itu adalah menyenangkan publik. Yang penting ada ketangkap dulu. Karena Karena begitu kuat tekanannya itu. Iya. Sehingga Oh my dari yang ada ditembak dulu 1 lah sebagai sasaran. ini menarik Ya. untuk menyenangkan publik karena diakui bahwa di zaman sekarang Ya. kekuatan netizen, kekuatan keviralan sebuah kasus itu, desakan ingin segera ada ujung dari sebuah kasus itu tinggi. Tapi yang the real kemauan publik adalah apa yang terjadi sebenarnya. Itu yang mereka belum terima ini bahwa hanya sebatas Peggy. Itu loh. Ya. Ini yang heran, 8 tahun itu lama sekali. Benar. Untuk mencari 3 DPO selama 8 tahun itu tampaknya terlalu Emang nggak panjang. dicari. Ketika sekarang dalam hitungan hari, Ya. langsung tiba-tiba hebat. Tapi Ya. ini gue mau nanya nih. Ini berkas-berkas apa nih Bang yang Abang bawa ini semua? Ini jadi makanya ini adalah BAP dari 7 terpidana. Ini BAP-nya Abang punya? Iya. Pada tahun 2016 di sini diuraikan secara terang benderang bagaimana 2-3 DPO itu ikut memerkosa, ikut melakukan ini. Bahkan jenis motornya pun ada, siapa Lengkap, bonceng siapa. lengkap. Makanya kok sekarang tiba-tiba Dianulir. bilang fiktif. Dan ini juga sudah diputus dengan putusan pengadilan. Ya. Jadi bagaimana menyatakan fiktif? Kalau saya sebagai orang awam, orang kamu umum. gimana? Kamu nonton filmnya juga kan? Nonton. Terus Enggak. gimana? Menurut aku kalau ada perbandingan, menurut aku ya orang awam. Kayaknya 8 tahun yang lalu yang benar. Kalau sekarang kan sudah banyak pengaruh. Ada orang bicara mungkin, ada orang yang melakukan pendekatan. Atau mungkin lebih kasarnya mungkin ada ancaman. Mungkin ya nggak tahu. Cuma Yang pasti publik sepertinya tidak akan puas kalau Peggy yang dijadikan tersangka dan diadili. Publik pengen tahu apa skenario di belakang ini, apakah ada atau tidak, aku pun tidak tahu. Oke. Nah, kita akan lihat dulu video berikut ini dia. Nah, sebetulnya mereka berdelapan itu juga bisa jadi kuncian kan sebetulnya. Dan sudah ada
Di BAP ada semua. Kenapa mereka memilih untuk diam? Yang diam yang mana? Maksudnya menunjukkan itu loh. Maksudnya gini, kemarin kan gue ketemu Teis Dahlia, kata Teis, kan dia Indramayu, ini Cirebon, dia satu area, kata dia menemukan gangster atau preman-preman ataupun anak-anak nakal tanda kutip gitu gampang sebetulnya katanya dengan ruang lingkup yang tidak begitu besar. Enggak, sebenarnya kunci kasus ini dan aku pun tidak tahu jawabannya benar atau tidak. Apakah ada tujuan melindungi seseorang dari keluarga penting? Itu yang masyarakat penasaran. Itu ya yang tersebar itu kan. Yang tersebar. Dan aku pun tidak tahu jawabannya karena apa. Kalau melihat sebagian dari pelaku ini adalah buruh bangunan. Ya. Sementara yang dituduh-tuduh di medsos itu adalah keluarga pejabat tinggi. Iya. Kok nggak sinkron. sinkron gitu loh. Tapi ini juga nih. Maksudnya tuh tadi yang 8 saat itu 8 tahun yang lalu kan tinggal ngomong itu yang di rumahnya ini istilahnya ya. Kan teman mereka istilahnya. Tapi kok mereka cuma menyebutkan nama tapi informasinya titik sampai di situ. Jadi sepanjang terhadap Peggy dengan 5 terpidana menyatakan bahwa bukan Peggy pelakunya, maka penetapan Peggy sebagai tersangka sekarang masih diragukan buktinya. Oke, nah yang sosok Linda juga, sosok katanya sahabat dari Vina yang kesurupan dari voice note yang tersebar 8 tahun yang lalu itulah yang kesurupan itu menjadi salah satu sumber keviralan kasus ini. Kan sebetulnya berarti harusnya ya kalau Linda dekat dengan Vina, Linda tahu lingkungan Vina, apalagi Vina katanya suka cerita, harusnya bisa melihat dong mana. Jadi sebenarnya kasus ini bermula oleh kepolisian dianggap kecelakaan murni. Ya, kecelakaan murni. Tapi sesudah 3 hari tiba-tiba si Linda ini kesurupan. Kemudian keluarga juga jadi heran. Kalau itu kecelakaan, kok motornya nggak rusak sedikit pun. Begitupun HP dan tas. Handphonenya semuanya utuh. Akhirnya dikasih tahulah kepada kepolisian. Akhirnya disitulah berubah menjadi penyidikan ke arah penganiayaan. Karena katanya tim kepolisian juga sebetulnya katanya penyelidikannya tuh yang mengagetkan persis yang kesurupan dengan hasil penyelidikan pihak kepolisian. Yang saya tidak bisa mengerti adalah bapaknya Eki, yaitu korban laki-laki. Yang bapaknya kan sekarang polisi dan Kapolsek dan juga ikut dulu melakukan penyidikan. Kita minta dihubungi, kita minta tukar pikiran, dia nggak mau sama sekali. Sampai sekarang. Padahal saya udah posting di Instagram, saya udah chat dia punya. Sepertinya dia menghindar, ada apa? Padahal ini kan anaknya sendiri. Iya, itu yang membuat polemik di antara masyarakat juga, sempat didesak juga kan bapaknya almarhum. Dan juga sebenarnya kan pengakuan dari saksi-saksi itu sebenarnya ada kuncinya tuh di CCTV. Kenapa CCTV itu nggak dibuka di TKP, Bang? Apakah sudah hilang CCTV-nya atau memang tidak? Saya tidak yakin ada CCTV di daerah kayak gitu. Oke. Tapi ini ini mah itu Google Map gitu. Enggak lah. Itu kan daerah ini sih Google daerah Map. pinggiran kota mana ada CCTV. Iya. Dan 8 tahun pula 8 yang lalu. tahun pula. Sudah hilang kali. Iya. Bukan masa hilang, apakah terpasang seperti zaman sekarang? Kasus ini akan menjadi polemik terus dan akan menimbulkan ketidakpuasan kalau memang yang jadi sasaran fokusnya itu hanya Peggy. Iya. Nah, ini sebentar Bang. Ini kan Google Map ini mungkin di sini ada titik CCTV yang menurut tuh di TKP-nya kan ada di sana. Kemudian di sini ada titik CCTV yang seharusnya bisa merekam kejadian itu semuanya. Tapi apakah 8 tahun itu ada atau tidak? Jika masih ada, harusnya itu menjadi bukti kan? Ya. Jika sudah ada. Motornya Peggy pun sudah nggak ada. Ada aja katanya STNK. Jadi barang bukti itu sudah hilang semua. Padahal itu kasus besar banget loh. Benar. Jadi memang penetapan Peggy ini sekarang nanti dia bisa bebas di pengadilan. Oke. Beberapa waktu yang lalu Linda kembali kesurupan dan malah menuai komentar negatif. Dibikin heboh. Ini dari netizen. Kita lihat dulu ya videonya, ini dia. Komentar dari netizen ketika Linda kesurupan kembali 8 tahun kemudian. Ada videonya? Kita melihat komentar orang-orang. 8 tahun Vina ngapain aja ngikutin berita K, makanya balik lagi. Begitu kasus muncul ini tiba-tiba kesurupan. Apa nama sinetronnya ya katanya. Padahal aku udah percaya sama kesurupan yang pertama, kenapa yang sekarang jadi janggal ya? Mana lihat ekspresinya gue aja geli katanya dia gitu. Ini ada beberapa, jadi bahkan mengarahkan
katanya jangan-jangan. Oke, kemarin pun Linda kan kita datangkan ke Jakarta karena tim saya juga kan jadi pengacaranya juga. Ya. Jadi sekitar beberapa hari lalu datang ke Jakarta, ketemu sama tim saya nggak ikut, kesurupan lagi. Di depan Bang Hotman. Di depan tim saya, ada videonya di Instagram saya ada. Iya. Ada Saya di lihat, Instagram saya. Di Instagram Bang Hotman. Isi yang disampaikan? Ya sama, nggak jauh-jauh lagi. Dia tanya semua, dia jawab gitu. Jadi sesudah 8 tahun pun masih kesurupan. Tapi konsisten informasi yang diberikan. Hampir sama semua. Cuma masalahnya, apapun yang dia omongin itu kan bukan bukti hukum. Iya. Maka Ya, ini itu hanya petunjuk aja, Iya. bukan bukti hukum. Nggak ada masa dari kesurupan jadi petunjuk, Benar. jadi Cuma bukti kan enggak. yang hebat kalau polisi nanti bisa membuktikan ada apa ini dengan Linda, apakah benar kesurupan atau ada motivasi lain? atau ada skenario di balik yang itu. kita nggak tahu. Tapi baiknya menurut Bang Hotman sebagai penasihat hukum profesional, baiknya seperti apa ini untuk kasus agar lebih terang benderang? Makin puyeng, Pi. Iya ini baiknya lah, karena kan kita masyarakat awam. Kemarin itu harusnya penyidik tidak terlalu cepat-cepat menyatakan 2 DPO itu fiktif. Bilang aja belum ketangkap, Iya. ya kan? Karena jadi sementara hasil semua dokumen hukum kan menyatakan sudah ada putusan pengadilan menyatakan bahwa dia itu bukan fiktif. Oke, apakah ada orang berkepentingan di balik ini semuanya? Itu yang masyarakat kalau Anda baca di medsos hampir semua berpikir begitu dan aku pun nggak bisa kasih clue-nya. Iya, itu yang di medsos tuh aku yang Mereka nulis. menganggap ini ada dalang ini. Ya. Dulu ini ditutupin di tahun 2016, kita nggak tahu pastinya yang mana. Oke. Jadi lu hukum si Peggy pun seberat-beratnya tidak akan memuaskan masyarakat. Tidak akan menyelesaikan Iya. masalah. Tapi harapannya itu adalah Bang Hotman sekarang semuanya. Kenapa? Harapan masyarakat itu ada di Bang Hotman bisa mulai mengurai kesemrawutan ini. Apa? Halo? Pi, ini lagi serius. Iya. Keluar. Sekarang, lu di mana? Cepetan. Po. Nih, cepetan Suruh kemari. keluar. Iya. Gua kan mau jadi refill. Bang, maaf nih Bang, ada yang penting Bang. Ini juga. Iya, bentar. Iya. Ntar gue pencet juga nih. Iya, tunggu ya. Ini bentar lu. Oke. Po apa tuh kan kondisi hamil, kembar. Kita akan agenda reveal ya. Mau kita lihat. Ini bener-bener kembarnya bayi cowok atau bayi cewek. Kenapa nggak ntar Senin aja deh? Iya, ini lagi rame kasus Vina nih Ya udah. Ih, cepetan, cepetan. Iya. Yaudah Bang, ini Bang Bang, itu kapan gua pencet kekasih tadi ya? hatinya Abang kayaknya mau. Itu kekasih hati ya. Nanti setelah satu ini apakah kesana dulu atau masih ada di sini karena masih ada bintang tamu yang lainnya, narasumber yang penting juga. Oke. Po mau mencet sekarang atau gimana? Ya sekarang makanya menunggu Sekarang. kan. Oke. Yaudah, sebentar lagi eksklusif di FYP kita akan tahu general reveal bayinya Mpo apa. Apakah cowok ataukah cewek? Tetap di FYP for your pagi. Jangan ganggu, jangan suka mengganggu. Ya, Anggi Umbara. sang sutradara film Vina bersama kita dan ini membuat kasus Vina kembali bangun setelah 8 tahun tidur. Keseharian aman, tenang? Apa? Tenang, aman hidup sekarang? So-so lah. Tapi gimana pasti kan jadi kontroversi nih. Mas Anggi pusing nggak atau sebagai apalagi kan lu sebagai sutradara. Iya. Yang lu direct sama yang kejadian asli, skenario sama kejadian asli dan sekarang yang terjadi apa yang membuat beda Ada atau perbedaan sama? Ya sebenarnya dari awal kan udah ada disclaimer-nya kan di depan kan bahwa kan ada dramatisasi gitu kan. Karena nggak semua pihak bisa kita sebutkan kan. Salah satunya Eki. Eki itu dari keluarganya kan nggak setuju untuk terlibat gitu kan. Jadi kita sama sekali tidak menyebut nama Eki gitu kan. Bahkan di situ kita ganti Vina yang sebenarnya berpacaran, kita bikin dia single. Nebeng. Pacar nebeng sama teman kakaknya. si Iya. Linda, gitu kan. Nah ini ada beberapa fakta di balik film Vina. Ya. Kita coba ya bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah fakta pertama. Mana? Ya enter dia. Ya. enter. Pencet, tot. Harus gitu.
mana ini? Grafis faktanya akan kita lihat ya. Sampai maju saya. Yuk pencet yuk. Grafis faktanya kita akan bahas dari beberapa faktor berikut ini. Nih. Nah itu dia. Saat syuting, kru didatangi oknum yang mengaku polisi dan meminta untuk syuting dihentikan. Benarkah? Fakta. Beneran? Fakta. Pas lagi proses syuting pun? Lagi syuting pas di jembatan Talun itu. Jadi Pas di TKP? TKP. Terus kita didatangin beberapa orang, diminta berhenti gitu kan. Mengaku. Bulan berapa itu? Bulan November Tahun lalu. tahun 11. Itu hari kelima syuting itu. Itu lagi syuting itu diberhentikan. Diberhentikan karena nggak ada izin atau tiba-tiba aja? Kalau nggak ada izin nggak mungkin kita datang dari Jakarta jauh-jauh. Semua izin tuh udah selesai dari awal. Tapi tiba-tiba pas adegan di sana, Iya pas adegan di sana dihentikan terus dipertanyakan semuanya. Nah, mana izinnya mana? Dia yang diminta banget adalah skenarionya. Dia mengaku polisi tapi bajunya bukan polisi gitu. Terus mengaku polisi minta skenario, minta data-data semuanya berkaitan dengan ini siapa pemainnya apa semuanya diminta full gitu kan. Dia bilang nggak bisa kita kasih, bahkan lembaga sensor film nggak berhak minta skenario itu kan confidential kan, rahasia produksi, rahasia perusahaan. Berarti ada seseorang yang tidak mau. Ya, sepertinya seperti itu. terus akhirnya bisa syuting lagi? Kita telepon langsung nih, ini dari mana? Dia nggak bilangnya dari kepolisian kan. Kita langsung telepon dari Polresnya kan. Terus kita juga ada rekanan yang di Polda. Dia minta siapa namanya, minta dikasih tahu gitu kan. Kita tanya namanya, dia nggak mau kasih tahu namanya. Berarti oknum. Oh mungkin oknum yang mengaku. Mungkin, kita Tapi nggak tahu. belum tentu itu adalah polisi. Belum tentu, tapi Oke. dia mengakunya polisi. Gitu. Ini kan syuting itu kalau tidak salah 22 hari. 22 hari syuting, production days-nya 33. Nah selama 22 hari syuting days di beberapa lokasi, berapa kali ada orang yang berusaha datang untuk menggagalkan proses ini? Selama di Cirebon, yang datang benar-benar dari ke kita tuh di hari kelima itu. Tapi di sebelumnya tuh beberapa hari kalau malam itu kita hampir nggak bisa syuting karena motor tuh kayak sengaja di depan. Supaya proses produksi terhambat. Kayaknya sih nggak tahu sih kita apa ini siapa sih gitu kan, maksudnya motor tuh kayak mungkin geng motor nggak tahu, tapi Yang biasanya enggak. pas kita lagi reki, pas kita lagi tinjauan sebelumnya kan nggak ada apa-apa gitu. Tapi pas lagi kejadian, pas lagi syuting itu nggak bisa akhirnya kita semua dubbing yang di Yang adegan mana bro? semua yang di Cirebon. Jadi adegan itu full dubbing semua. Yang di outdoor ya, yang di Yang outdoor. outdoor. Bahkan Yang di- keluarga korban pun didatangi. Datang. Ngaku oknum polisi. Nggak, Agar didatangi. tidak dilanjutkan. Berarti saya sebagai orang awam lagi, ada pihak yang ketakutan kalau ini Ya. terungkap kembali. Ya bisa dispekulasikan seperti itu sih. Menyangka nggak ternyata seheboh ini? Nggak nyangka sih. Nggak nyangka seheboh ini, nggak nyangka seuntung ini. Yang untung sutradara paling dapat bonus doang, yang untung produsernya. Itu. Kita sih recehan. Waduh. Tapi Ah. katanya juga sampai hard disk file filmnya itu Iya. bener-bener diamankan sampai takut ada yang Waktu itu gue takut ada intimidasi yang fisik kan, jadi kita langsung standby gitu kan, lokasi standby, langsung yang megang harddisk itu orang di IT kita langsung telepon bawa ke Jakarta aja kita sekarang tuh lewat belakang kita langsung dibawa harddisknya ke Jakarta. Oke, ada rasa takut gak saat itu atau ada feeling ini akan sesuatu? Ya, maksudnya kita takut sih kita harus hadapin ya, karena emang kita dari awal tuh udah komit. Udah komit gitu kan. Jadi emang udah standby sih pada saat itu, kita juga udah ada orang-orang yang emang jagain gitu kan kalau terjadi apa-apa gitu. Ini ada fakta kedua ya. Fakta kedua, intimidasi terus hadir sampai film tayang. Film Vina dilaporkan ke polisi dan didesak agar segera ditarik dari bioskop. Betul? Betul. Ini konyol sih kalau ini sih. Iya konyol, karena di beritanya kan saya kemarin baca, Iya. kita mau diaduin, oh my god. Kami dari bla 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 bla, Iya, membuat kegaduhan. Dibilangnya buat kegaduhan, ya menurut saya sih nggak ada dasarnya. Kegaduhan apa? Kalau saya sih melihatnya, ya kalau dia melihat itu sebagai kegaduhan, kita sih melihatnya itu sebagai reaksi respon dari netizen yang emang peduli terhadap. Itu gimana bang? Bisa nggak bang nih ada orang yang, hayo turunkan filmnya karena dibilang bikin kegaduhan? Kan mereka sudah mengumumkan ini film didramatisir. Ada Disclaimer. Sudah ada disclaimer. Ya. Artinya tidak benar-benar menggambarkan fakta kejadian sebenarnya. Bukan dokumenter pula. Bukan kan? dokumenter. Jadi tidak ada membohongi masyarakat. Ini bagian dari hiburan aja. Ya. Kebetulan diangkat dari kisah Inspirasi nyata. dari itu. Jadi Emang kisah nyata. tidak ada diharapkan dasar untuk mempidanakan atau nggak menghentikan. ada dasarnya itu. Nggak Emang, ada. emang ini produk komersil yang mempunyai substansi yang kuat itu. Ya. Itu aja sih.
Oke, munculnya film ini kan banyak menuai pro dan kontra karena dianggap katanya tadi kurang etis, banyak aksi kekerasan. Ya, etis nggak etis itu kan sangat subjektif ya di sini ya. Kita taruh tolak ukurnya di mana, benchmarknya di mana. Dan ada batasan umur harus jelas, penontonnya kan? juga kan. Nah itu kita serahkan ke lembaga sensor film yang memang berhak menentukan itu gitu kan. Ya udah, membelanjakan sensor film. Aku nanya, waktu adegan pemerkosaan di film, saya kan belum nonton nih. Abang belum nonton? Belum. Yuk nonton Sibuk bareng aku banget bang, kayaknya. ntar siang bang. Bukan, 8 karena aku ada di BAP menyatakan ada satu terburu-buru sehingga maaf nih sampai air maninya muncrat di pahanya almarhum, ya kan? Satu lagi didorong oleh yang lain, berebut gitu loh. Itu gimana adegan? Oh, itu nggak ada sama sekali. Maksudnya kita benar-benar nggak mau menunjukkan sevulgar itu. Adegan ruda paksanya pun kita cuma ambil close up doang. Iya, kalau begini gini, Close up dan saya ginya gitu-gitu. ekspresi aja, dan mereka tuh pada saat itu juga nggak pernah bersentuhan. Iya, iya, Lalu iya. ada sekat. Makanya saya heran dinyatakan ini fiktif karena uraiannya itu begitu alamiah gitu loh. Bahkan ada yang mengatakan aku yang pertama, aku yang merawanin, kata yang satu. Ada yang satu lagi, aku nggak sampai selesai, akhirnya muncrat di pahanya katanya. Itu sih Pak, itu DPO motornya ini, motor benar-benar alamiah semuanya. Itu di BAP pertama. Jadi makanya gue bingung kok. Gini loh. 7-8 pelaku ini kalau dia mengatakan bahwa pelakunya adalah 3 DPO, itu berarti dia bisa berbohong. Tapi kan dia mengatakan kami sama-sama pelaku. Orang kan berbohong kalau dia mengalihkan tanggung jawab. Ini kan enggak. Itu 8 tahun lalu. Ya, maksudnya kami melakukan bersama-sama. Jadi rasanya tidak mungkin dia berbohong menambah orang sementara dia sendiri juga mengaku pelaku gitu loh. Ya. Oke, ini kita ke fakta ketiga berikutnya ya. Ini fakta ketiga. Fakta di balik film Vina. Keluarga Vina sempat menolak keras pembuatan film Vina. Keluarga Vina. Apakah betul? Nggak tahu keras apa enggaknya sih, tapi waktu lagi pertama ditawarin ada penolakan. Ragu. Ragu, jadi pertama kali didatengin dia menolak, habis itu kedua didatengin, awalnya kan kakaknya doang, habis itu kan baru ke bapaknya, baru ada pertimbangan bahwa akan ada seperti apa, untuk apa, bagaimana manfaatnya apa gitu kan. Ketiga ada sampai ke 5 baru dia setuju terus tanda tangan. Nah, kondisi sekarang kan sudah rilis, udah heboh. Keluarga menyesal atau bersyukur? Syukur, Bersyukur akhirnya. sangat bersyukur. Waktu lagi nonton film pertama kali juga mereka lega. Oke. Eki, pihak keluarga Eki tidak mengizinkan. Dari awal untuk wacana dibuatnya film ini udah tidak mengizinkan. Alasannya? Nggak ada, mereka nggak bilang alasannya, mereka cuma nggak bilang nggak mau terlibat aja, dia nggak mengizinkan nama Eki dipakai di film ini. Oke. Oke. Di film itu kan si Linda ya tidak datang ke pemakaman, tidak datang melayat dan lain-lain. Padahal kondisinya itu sahabat karib. Emang film. gitu juga di film. Kenyataannya? Kita nggak tahu, karena kita nggak pernah bertemu dengan Linda kan. Dari awal development kita cari Linda tuh di mana gitu, kita tag keluarganya semuanya, nggak ada yang tahu Linda di mana, bilangnya di luar kota. Ya di luar karena pulau bahkan. di kesurupan pun disebutkan dia tidak datang Nggak katanya. datang. Jadi kita benar-benar nggak tahu. Jadi itu membuat building karakter dari logika kita aja para pembuat. Oke. Tapi ternyata dari voice note yang tersebar pun menyebutkan gitu. Ya itu berdasarkan voice note itu. Oke, kita lihat fakta keempat. Naila. Pemeran Vina sangat mirip dengan sosok almarhum Vina hingga membuat keluarga menangis. Semirip Cari itu? yang mirip itu banget. Sebenarnya kita waktu lagi nyari itu nggak nyari miripnya sebenarnya, tapi nyari yang bisa memerankan Vina as a karakter gitu kan. Sebagai model, tapi karakternya keras. Ya waktu itu ada beberapa kandidat kan, akhirnya kita pilih yang kita udah pernah kerja bareng, Naila di film Siksa Neraka sebelumnya, dan dia sangat bagus aktingnya. Pas kita make up, mirip banget gitu ternyata. Tiba-tiba, maksudnya baru sadar. Baru ternyata pas tes make up, wah ini mirip banget dari bentuk dagunya, matanya gitu kan. Akhirnya ya udah kita bawa ke keluarganya. Neneknya katanya kaget. Neneknya langsung ngelukin dia, langsung bilangnya itu Vina gitu langsung. Ya Allah. Aduh, Nangis udah. gitu kan, nangis. Ini ada videonya nih. Nah itu salah satu yang dilakukan. Itu neneknya nggak mau lepas ya? Mau lepas dipegang, terus sampai dia manggil terus Vina, pegangin tangannya dipeluk. Neneknya tuh yang memandikan Vina, Jadi yang kayak dia ada sedikit kerinduan yang terobati sih Ya. dari di situ gitu. katanya justru neneknya sendiri yang sebetulnya heran melihat luka-luka. Kan dia memandikan kan pasti lihat luka-lukanya tuh seperti bukan kecelakaan. Karena begitu banyak luka yang ada, yang kakinya, yang tangan, wajah dan lain-lain. Iya, itu pertama dari neneknya, terus baru dia sampai ke keluarganya. Kakaknya juga pas lihat motornya juga
dibilang ini kok mana kecelakaannya gitu kan. Terus semuanya nggak ada bekas-bekas kecelakaan. Itu yang Vina pemeran Vina ini Naila kesurupan juga katanya. Sempet pada saat beberapa scene, pada saat dia sangat emosional memerankan Masuk ke karakter. memerankan karakternya, dan waktu itu kejadiannya dia lagi histeris, lagi membalaskan kekerasannya kepada si Egy gitu kan. Nah itu syutingnya emang udah malam. Oh, yang udah karakter. Ya. Nah itu dia bener-bener kan dia kan tipikalnya kan method acting kan, jadi bener-bener menghadirkan karakternya ke dalam dirinya. Nggak bisa lepas gitu, pas kita udah bilang cut, dia masih terus histeris gitu kan. Wah, teriak-teriak segini. Yang banting dan lain itu. Iya, maksudnya terus pokoknya nggak bisa dikontrol gitu kan. Udah cut. Jadi kita peluk dulu, semuanya udah bawa ke ini, Oke. kita tenangin dulu. Kita anggap bukan kesurupan tapi acting yang terlalu mendalam. Bisa jadi itu, ya bisa jadi yang lainnya kita nggak tahu karena saya kan bukan ahli supernatural dan psikologi juga sih. Oke. Widih, pokoknya tapi ini masih terus jadi kontroversial begini ya. Tapi buat Anggi Umbara sendiri, film jadi perbincangan gini, gimana perasaanmu? Apa lu seneng, happy? Ya pasti happy lah, pasti bersyukur lah. Maksudnya Secara karya. ada ya, secara karya memberikan dampak ya yang pasti yang positif ya. Maksudnya kasusnya diangkat lagi, keluarga juga mendapatkan harapan untuk keadilannya bisa terpenuhi gitu kan. Tapi kalau saran gue nih, abis film final aku bikin film Hotman. Wah pasti laku ya bang ya? Bener gak bang? Hotman. Asal Brazil. Mohon maaf izin ya. Saya kan mau genre review. Nggak jadi. Nggak jadi, genre review. Nggak Ini jadi. menarik, ini Vina ini menarik. Itu sangat menarik kan anak saya kembar bang. Jadi Indonesia kudu tahu gitu. Seluruh Indonesia nih. Ini harus banget. Harus banget. Ayo nggak Kok ini lebih udah Senin aja, Senin sini lagi ya. Nah jangan Senin nggak Ditanya hamil beneran gak sih? hamil beneran. Dipikir acting. Abang ini Kembar, anak kembar loh bang. Itu ketahuan bapaknya kan. Ada suaminya, ada suaminya. Ayo. Make sure aja. Mau namanya siapa? Hah? Mau nama Vina, Vini? Kan kita nggak Kalau tahu kembar laki-laki cewek. perempuan. Kalau cowok, Kalau cowok siapa? Junaidi, Vino. Vino. Asal jangan Egy. Siapa? Jangan Egy. Oh iya. Oh iya. Iya. Ya udah, Ayo, sesaat lagi Bang. berdua kita akan gender review yang mau FYP apa ya? Warrior pagi. Kita lihat anaknya cowok atau cewek. Hidup ini hanya kepingan yang terasing di lautan, memaksa kita. Itu dedeknya itu. Dedeknya tuh. Kan kepalanya tuh. Mana sih Pak? Nih kepalanya. Ya udah dia lagi ngapain tuh? Kepala baby yang pertama nih. Kepala baby yang pertama di sini nih. Ini di bawah Itu ini. kepalanya yang pertama. Nah ini kepalanya kalau Bulan 10 berarti bulan apa tuh? Bulan Januari, Oktober. Februari, Maret, Oktober. Akhir Oktober. Nah, bisa nggak dong? Majuin di tanggal 15 biar sama ulang tahunnya Raffi Ahmad Irfan Hakim. Berarti kandungannya itu kepalanya ya? Iya ini kepalanya nih. Itu kepalanya. Ayo Allah itu Hidungnya dia. tuh. Ini sih hidungnya. Ini mata. Ya Allah itu udah matanya. Mata. Hidungnya. Sini. Mana sih mukanya? Itu hidungnya nih. Mana sih? Ini hidungnya nih. Ini Ya hidungnya. aduh, itu. Mulut, mata ya. Ini tangan semua. Nah, Bayinya gimana keadaannya sama jenis kelaminnya jenis juga. kelaminnya. Nah, udah saya tulis. Nah, nanti silahkan bawa ke rumah. Nanti buka di rumah aja, biar surprise aja. Buka di rumah. Iya. Oke rakyat, ntar gue mau buka di rumah biar keluarga gue pada tahu jenis kelamin anak gue apa aja. Oke? Nah, tapi nggak usah deh, eksklusif aja di FYP. Suratnya dari sini. Jadi ketika setelah dari ruangan USG tersebut langsung diambil sama produser Jadi lu kita. nggak tahu ya? Nggak tahu. Jadi abang nggak tahu. Nggak Kok nggak tahu ya? bener-bener eksklusif di FYP. Kita doain mudah-mudahan. Ini Bang Anggi, ini mumpung ada Bang Anggi Bang nanti Anggi. dijadiin film. Iya, nah Bang Anggi kan kita udah pernah bikin project iklan. Iya. Bikin project iklan. Nah, sekarang Abang ya kali-kali lah bikin film buat saya, cerita saya sama Hidung Oke. bagaimana. Tapi produsernya siapa? Produser apa? Itu dong. Iya, produsernya ini. Siapa tahu nanti suksesnya seperti Bang Hotman dan juga Bang Anggi. Amin. Tapi ngomong-ngomong, lu tahu nggak gender reveal itu apa? Gender reveal itu gue tahu.
genre itu kan lagu kan. Genre horor. Nggak ada. Jadi ini adalah mengetahui, ini perayaan kejutan untuk mengetahui jenis kelamin bayi dan kandungan. Oh. Gue sih udah tahu, gue udah tahu. Gue belum tahu. Kan gue yang sponsorin ini kelahiran, jadi gue udah tahu. Dia kelahiran sama Raffi loh. Alhamdulillah Om, Oh ya? udah ada yang nanggung. Gue udah tahu. Jadi. Iya, ini anak mahal ini Om. Tapi kata dokter, Ya, tadi katanya due date-nya tuh 23 Oktober. 23 Oktober, tapi aku bilang mintanya bisa nggak dimajuin biar sama barengannya sama ulang tahunnya Irfan Hakim. Tanggal 15. Tanggal 15. Ah, jangan terlalu bikin repotan, nebeng ulang tahun tempat dia. Emang itu niatnya buat itu. Udah, oke. Jadi coba, menurut Bang Hotman, ini kan kembar. Ya. Ini kira-kira aja, Pegang Bang, pegang. cewek. Ya, larang rezekinya Bang. Biar dia nular. Kalau udah sentuh tanggung jawab ya. Bang, coba. Kan kembar. Cewek-cewek, cowok-cowok atau cewek cowok? Ya, karena saya sudah terlalu banyak merasakan hangatnya tubuh wanita. Maksudnya peluk. Iya. Jadi saya merasakan ini ada 2 si Ucok di dalam. Betul. Oh jadi cowok-cowok. Cowok-cowok. Coba ntar. Ini kita buktiin nanti ya. Jadi menurut Bang Hotman, cowok-cowok. Ya. Kalau menurut sutradara. Bang, Abang coba. pegang lagi Bang, pegang Bang. Coba. Keluar rezekinya. Aduh, apa Bang? Kenapa nyender sih lu? Ya, Ini biarin. cowok-cowok katanya kalau Bang Hotman lu. Gue harus setuju sih kayaknya cowok-cowok. Cowok-cowok. Oke. Suaminya yang berbuat, yang berbuat. Yang bikin. Pelaku. Kalau nggak cowok ya cewek. Ya emang. Ya nggak cowok yang cewek. Ya. Apaan? Ini Kan 2. Dua, iya tahu dua. Laki-laki atau perempuan? Ya itu cowok-cowok, cewek-cewek. Iya, cewek sama cowok. Bukan. Waktu bikinnya seru nggak dulu? Dia suruh suami. Jadi Sambil nonton enggak, menurut nonton sinetron. menurut suaminya, menurut bapak si Jabang Bayi katanya satu cowok, Satu cewek. satu cewek. Gue mau udah tahu. Oh iya udah tahu. Menurut lo? Kan ini cowok-cowok, Gua udah tahu, gua nggak boleh ngasih tahu. cowok-cewek. Ya udahlah gue cewek-cewek aja dah. Oke. Apa? Cewek-cewek. Cewek. Gua sih sebenarnya apa? Kalau gue yang ngomong udah pasti benar karena Ya gua udah dah, tahu. ini ada artis-artis juga emang nggak ada kerjaan nebak-nebak lu ya. Iya. Betul. Tuh ini dia nih. Tebak dong, jenis kelamin anak kembarnya Po Alpa apa? Kembar ya? Iya. Kalau menurut aku sih perempuan dua-duanya. Ih, pengennya mah mix ya, tapi menurut gue mah dia cowok Mix dua-duanya. apaan? Kopi sama susu. Cewek sama cowok. Tapi kayak cowok dua-duanya kalau menurut gue. Kalau kataku cewek dua-duanya, soalnya Papa di kamar ini sangat cantik dan bersinar. Cewek dua-duanya. Teteh, Cowok dua-duanya. gocap. Boleh diduitin. Kalau tebakan aku sih, menurut aku anaknya Po Alpa itu cowok. Kayaknya mending cewek. Kalau kata gue mah cewek. Soalnya si Alpa tuh ganjen banget jadi dandan. Anaknya Po Alpa cewek cowok. Iya bener. Mudah-mudahan anaknya cewek. Kalau cewek cantik kayak dia, kalau laki ganteng kayak Bang. Nih, pokoknya sekarang feeling lo sebagai ibu, cewek-cewek, cowok-cowok atau cewek cowok atau cowok cewek. Asal jangan jenis kelamin garis miring. Nah, itu jangan. Gue cuma ngasih tahu aja sama lu. Itu bahaya. Aku sih kadang-kadang ngerasainnya tomboy. Terus kadang-kadang pengen cakep. Lunya. Iya, gitu. Kadang-kadang pengen cakep, terus kadang-kadang males mandi. Jadi Jadi menurut lo feeling. feeling cowok, cewek. Cowok atau cewek? Cewek dah. Cewek dua-duanya. Cewek dua-duanya. Atau cewek satu kayak kata Bang Idung. Cewek laki dah. Sepasang. Sepasang. Oke, nih penonton sini nih. Nih. Ini. Geng, dengerin. Gengnya sih geng cewek pakai baju. Tapi tetap prediksi menurut lo kalau cewek pink, cowok biru atau dua-duanya pink, dua-duanya biru. 1, 2, 3. Cewek-cewek banyak cewek-cewek, cewek cowok. Cewek. Oke. Cewek. Ini geng cowok nih, geng biru. Cowok. Kan di sini ada ini nih. Ini bayi pertama, bayi kedua ya. Menurut lo cewek atau cowok? Cewek. Amat. Banyak. Banyakan dia megang biru. Iya. Udah buruan apa
Udah buruan, wartawan udah pada pengen preskon. Wartawan udah pada mau preskon. Nggak ada, Pok. Nggak Ada, wartawan udah mau preskon. Oh bukan ya? Kamu wawancara ke Bang Hotman bukan ke gua? Iya, bahasanya ke sini. Gua pede banget. Bang Opan sama Anggi yang lagi dikejar. Lu mah terserah kata mereka gitu. Enggak. Tapi enggak. Ini juga penting. Siap. Penting ya. Ayo dong, berdua dong. Bang maaf ya Bang. Berdua ya. Siap ya, dihitung ya. Gue pengen nangis deh. Berdua ya. Siap. 3, 2, 1. Cewek atau cowok kalau Beneran. ya. Oke. Nih, siap ya. Kita berdua. Biru kan cowok kan? Oh. Cowok. Oh. Apa? 1, 2, 3 nih. It's a boy. Betul kan Bang? Abang jagoan. Betul kan? Jagoan. Jadi dua-duanya cowok. Gimana, Pak? Happy? Happy dong. Gimana, Happy. Abdul? Wah, happy. Happy. Dan juga cowoknya namanya akan kembar Hotman dan Hotpen. Hotman dan Hotpen. Udah deh. Yang jelas mau cewek cowok mudah-mudahan doakan proses Amin. kelahirannya lancar. Amin. Jadi anak soleh ya. Satu jadi pengacara, satu jadi sutradara. Boleh, amin. Mudah-mudahan ya lo kobol. Dua-duanya kayaknya akan ganteng kayak papanya ya. Amin. Oke, selamat ya, Boy ya. Ya Allah ya. Iya. Iya, amin. Terima kasih juga buat Bang Hotman, terima kasih buat Bang Anggi Umbara. Mudah-mudahan sukses untuk film finalnya dan juga Bang Hotman selalu menegakkan keadilan. Siap. Thank you ya. Dadah.